Oke. Halo, jumpa lagi di Geowater Celsa. Saya kembali ke Inspiratif. Hari ini saya ketemu sama anak muda yang masih sangat muda. Yang bikin saya gemes itu karena dia TK-nya itu, TK-nya di TK-nya anak saya ini. Satu alma mater, Pak. Satu alamat sama anak saya. Jadi kita sudah sangat jauh ini usianya. Tapi ini anak muda yang sedang meng-startup sebuah usaha di masa pandemi. Rada nekat ini. Memulai startup usaha di masa pandemi. Mari kita gali dari sisi inspiratif, kenapa berani-beraninya meng-startup sebuah usaha di saat sedang pandemi seperti ini. Dan bisnisnya juga yang lain lagi turun di pangsa yang ini juga gitu. Ya, dan mulai dari modal nol. Bukan dari turunan, bukan dari garis biru ataupun modal dari macam-macam. Purni dari modal kantong sendiri. Saya nggak tahu dari kantong sebelah mana dia kok bisa usaha. Oke, telah datang tamu saya, namanya saya Jangkar. Jangkar tahu nggak Jangkar? Siapa? Apa tuh Jangar? Jangkar itu ngomong langsung namanya, panggilannya nggak pakai K, Oh, nggak pakai D. Gitu. siap, Oke, bebas, Pak. setelah hadir, tamu saya namanya Zahid Robani. Silakan kenalan dulu namanya, kemudian usahanya sekarang lagi ngapain, dan kemudian sedikit sejarahnya waktu kuliah, singkatlah di mana dan sebagainya. Silakan. Kita ngobrol inspiratif nih. Kita mencoba Oke. capture sisi-sisi inspiratif dari perjalanan seorang yang nekat ini. Silakan Zaid. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang buat para penonton dan juga pemirsa setianya dari Zoom ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang, saya ingin memperkenalkan diri dulu sedikit tentang saya. Nama saya Muhammad Zahid Izhar Robani, panggilannya Zahid. Saya di sini lahir asli di Bandung. Lahir asli di Bandung. TK tadi sama ya Pak ya, satu alma mater dengan anak Bapak. TK-nya di sebuah daerah di Kota Bandung. Lalu lanjut SMP, sampai SMA di Kota Bandung, dan ditakdirkan untuk berkuliah di Kota Malang, di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Ini rada nekat nih. Orang Bandung kenapa kuliah ke Nah, Jawa? Yang ada itu orang Jawa kuliah di Bandung dong. nah itu Pak, banyak pertanyaan seperti itu. Iya dong. Karena Langsung jawab kenapa dulu tuh nggak sebelum lanjut tuh. ya, kenapa nggak ke Unpad, ke IPB, ke ITB, ke Dan jurusan peternakan ada, jurusan Mas itu ada di Unpad loh. nah ceritanya gini Pak, dulu kan zaman-zamannya jalur masuk kampus itu dua. Agak mundur Dulu dikit. namanya Mas agak mundur dikit biar nggak. jalurnya dua, Hmm. tulis sama undangan dulu namanya. Oh, oke. Undangan. Nah, saya waktu itu nyoba masuk seleksi di kelas itu, masuk ke undangan. Jadi nilai saya masuk ke, bisa daftar dengan nilai-nilai rapot dari kelas dari semester ke akhir itu. Ternyata saya milih universitas waktu itu emang jujur agak ngasal Pak. Jadi yang penting negeri, yang penting negeri. Jadi Brawijaya. Ketika pengumuman, ya saya keterima loh. Saya kan berarti kan di satu sisi emang itu bukan keinginan, tapi itu adalah rezeki. Kalau saya nolak itu, saya harus ikutan tulis, dan belum tentu ketika ikutan tulis saya bisa masuk di kampus yang memang teks kayak ikutan ujian kayak gitu kan. Akhirnya sudah, itu sih singkat ceritanya. Oke, Agak jadi kejebak tapi oke, berarti memang ya takdir lah kebaja, karena memang takdir. ngambil peluang dari peluang pertama tadi, peluang rapot tadi. Lewat undangan. Oke, saya capture bahwa sampai termasuk orang yang nggak gambling ini berarti sebenarnya. Benar. Tapi kenapa sekarang coba-coba gambling ini? Karena ada perhitungan. Kalau tadi sebentar. juga. Oke, terus next. Ada perhitungan. Saya masuk kampus ngambil undangan nggak ikut tulis karena saya punya perhitungan, kalau saya ikut tulis saya belum tentu keterima di kampus itu. Iya. Jadi terukur kan, sudah terukur. Begitupun usaha, saya melihat peluang usaha itu
apa ya, lebih besar untuk dirintis dan sesuai dengan keinginan yang saya inginkan Oke, dibanding saya sebentar. bekerja. Oke, belum dong. Kan nggak ujuk-ujuk bisnis dong. Sampean kan kerja dulu tadi. Oh ya, Oke, oke. jadi ini mau saya beredelin ini kenapa soal nekat ini bisnis ini kan perlu kita sharingkan supaya anak-anak milenial sekarang sebenarnya kan ya walaupun ini belum garansi bisnis tapi belum garansi sukses kan tapi kan sudah memulai gitu. Sudah mulai. Sudah startup itu something, startup misalnya. Oke. Kemudian kuliah di sana jurusan A. Saya jurusan yang berbeda dengan yang digelutin sekarang nih. Oke, terus gimana? Setelah itu, kenapa sekarang kembali ke Bandung? Ceritain dong. Kembali ke Bandung karena emang karena dulu sempat setelah itu nggak langsung ke Bandung, Pak. Saya di Surabaya dulu. Di Surabaya dulu sekitar 4-5 bulan. Di sana beneran belum ada niat untuk usaha. Karena dulu kan semangatnya baru selesai itu kan gimana nih biar cepat dapat uang gitu kan. Akhirnya coba cari peluang modal. Kerja. Cari modal. Cepat dapat uang. Teman-teman panas udah pada kerja, udah pada masuk perusahaan ini, kantor ini, dan lain-lain. Akhirnya saya coba. Tapi ternyata kerja di Surabaya, Surabaya kan panas ya Pak. Saya ngomongin cuaca dulu, panas. Dan di Malang dingin. Nah, akhirnya emang waktu itu saya juga kuliah sekitar 5 tahun ya, maksudnya agak lama di perantauan, sampai akhirnya mikir, kayaknya cuaca di sini nggak cocok, enak juga di Malang, tapi di Malang belum ada peluang, cobalah pulang aja ke Bandung gitu kan. Siapa tahu di Bandung ada rezeki. Dan mikirnya juga bukan usaha, tapi tetap apa ya yang bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk Saudara sejalan ini dengan bener-bener orang yang Bandung banget ya. bener banget. Sunda Kalau nyari banget yang ini. sejalan dengan ilmu saya itu kan jarang Pak yang ada di Bandung kalau boleh jujur. Iya, Kayak betul. peternakan itu kan adanya di Kalimantan, di Lampung, di Sumatera, betul. kayaknya di Oh Bandung. lah, maksudnya bukan di ibu kota lah. Kota besar lah. Bukan. Kota. Dan kebetulan basic saya selama di kampus itu emang meskipun ilmu saya di peternakan, tapi saya punya banyak pengalaman yang saya yakin saya bisa diterima di pekerjaan manapun, dan itu yang menjadi modal besar saya. Akhirnya, apa modalnya? Modalnya apa? Pengalaman, Pak. Pengalaman, soft skill itu ya. Ya, Jadi karena karena memang biasa aktivis gitu ya atau apa ya, organisasi gitu. saya ngerasa IPK sama dengan teman, tapi saya punya nilai plus di pengalaman. Lulus sama dengan teman misal, tapi saya lebih punya nilai plus di pengalaman. Dan itu akhirnya memberanikan diri saya, meskipun saya bukan bidangnya yang sesuai dengan ilmu yang saya tekuni, tapi pengalaman saya mudah belajar untuk aktif dimanapun, baik itu yang sesuai dengan bidang saya ataupun di luar bidang saya. Itu sih Pak, jauh saya belum berniat untuk berusaha atau berbisnis saat itu. Tapi fokus ke Bandung karena tadi cuaca, terus juga mikir modal nekat karena punya keyakinan pengalaman saya. Stop. Berapa lama Bapak Zaid kerja di sana di Bandung dan di Surabaya? Kalau di Surabaya 6 bulan. 5-6 bulan. Kalau di Bandung itu 1,5 tahun. Lebih lama di Bandung karena lebih nyaman di Bandung. Sekarang sudah kerja 2 tahun, kenapa nekat untuk usaha baru? Dengan pengalaman 2 tahun, apakah modalnya udah cukup, sok-sok cukup, atau ada bantuan dari mana? Saya kan nggak tahu nih. Silakan di-declare. Oke, saya mau cerita dulu nih. Yazid ini bikin usaha ini nih. Nah, kopi susu seger. Ya, enak banget sih, saya beli langsung 5 nih. Tapi sebelum saya beli, saya mau bongkar dulu. Kenapa seorang anak muda sok nekat begitu tanpa pengalaman, tanpa darah juga. Jelaskan dulu darahnya nanti. Bukan darah bisnis, kenapa mencoba usaha yang dan emisnya ini lagi masa pandemi loh. Sampai nekat banget sampai. Oke, silakan. Ya Pak, jadi ya akhirnya memutuskan untuk membisnis itu balik lagi. Kalau saya nggak mikir modal. Kalau tadi pertanyaannya di awal modal, nggak ada saya modal Pak sama sekali. Dibilang cukup enggak, ya
dan emang nggak terpikir. Jadi bukan, ada kan orang yang bekerja itu untuk mengumpulkan modal untuk nanti kalau udah pensiun dengan bisnis, nanti kalau umur sekian untuk bisnis. Kalau saya emang tidak ada pikiran untuk bisnis. Bekerja ya bekerja, perpanjang Dari awal tuh kontrak. nggak punya niat. Kerja ya Nggak kerja. punya niat, Pak. Nggak punya niat, Pak. Kan ada tuh Oke. ada orang yang kerja Mostly. udah mostly, Pak. Mostly itu kerja dulu, ntar setelah itu saya ngumpulin modal buat usaha. Ini belum Ya, niatnya kerja kok tiba-tiba shifting nih. Coba jelaskan nih. ya, itu Pak. Karena balik lagi tadi, saya bukan orang yang memikirkan dulu modal di awal dan tidak memikirkan, makanya saya jujur di awal, dan juga ini mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman semua yang ingin memulai bisnis. Ya emang semua itu kadang tidak terpikirkan jalannya. Tapi yang membuat saya akhirnya ke bisnis adalah karena pertama saya suka dulu dan hobi dulu dengan apa yang saya sekarang sedang tekuni. Kerja di kantor pasti nggak jauh dong sama yang namanya ngopi, Pak. Nah, di situ sih awal mulainya kenapa saya akhirnya terpikir untuk berubah haluan yang tadinya saya bekerja menjadi berusaha atau menjadi pembisnis. Uh, Tanpa modal ya Pak ya, saya mulai dari poin pertama adalah rasa suka dulu atau hobi dulu. Yang itu akhirnya membuat saya Hobi. berani Hobi. hobi. Hobi apa yang Oh, ada kaitan dengan bisnis dong? Jelasin dulu ya, dong. iya, makanya itu tadi Pak, ketika kita tadi ngomongin start awal bisnis itu adalah modal, kalau saya bukan. Saya lihat dari hobi dulu, hobi, dan saya akhirnya mikir peluang. Dari hobi adalah peluang. Hobi apa? Jadi Hobi apa yang ya kemudian tadi, bisa capture? Apa kau karena kini kopi terus hobinya minum kopi atau gimana nih? nah itu benar Pak, karena kan saya tadi bilang, saya tadi kerja 6 bulan, 2 tahun di Bandung, nggak nggak akan lepas dong dari teman-teman kantor yang suka ngopi, pesan Oke, kopi, beli kopi, oke. Ya itu. bisa dikaitkan bahwa kopi ini bukan bagian dari hobi lah, kesenangan lah ya, bukan hobi fisik ya. Biasa minum kopi lah gitu ya. Oke, Iya, tapi saya tanya dulu dong. Kopi kan boleh, lagi baru-baru aja in dong. Jangan benar. menafikan itu dong. Jangan Iya, menafikan itu. Kopi kan lagi booming. Betul booming nggak Pak. itu? Betul nggak Benar, itu? benar, Silakan benar, dikaitkan. betul. Betul. Ya karena itu Pak, karena tadi jadi tadi awal nggak ada pikiran untuk bekerja, terus akhirnya ketika sedang bekerja itu banyak interaksi dengan teman-teman yang suka ngopi, banyak ketika jam-jam kerja, jam-jam istirahat pada pesan kopi atau bahkan bikin kopi. Nah di situ Pak, saya berpikir peluang. Saya nggak dulu mikir modal. Saya nggak mikir dulu gimana caranya ini bisa jadi sebuah bisnis. Tapi saya mikir, saya coba dulu bikin di rumah. Jadi saya nggak beli dulu kopinya nih, saya coba bikin di rumah. Akhirnya saya beli nih satu alat, beli nih biji kopinya sendiri, Dari beli nih, mana beli-beli alat-alat itu tuh? Dari ya tabungan 2 tahun itu? enggak, Atau maksudnya kan minta gini Pak, orang tua? Minta orang. kalau bisnis startnya dari awalnya bisnis, pasti modalnya besar untuk membeli semua alat. Kalau saya nyicil Pak, jadi saya gini, Oh, jadi ketika ketika selama 2 ketika tahun itu, oke. Selama kerja itu memang untuk hobinya memang bikin kopi. Awalnya bikin nah, kopi aja. Oke. karena hobi itu akhirnya saya sudah, daripada teman-teman beli, saya coba bikin. Saya beli biji kopinya sendiri, saya beli alatnya, nyicil yang kecil, dari mulai Yang grinder awalnya kopi untuk diri sendiri toh. untuk diri sendiri, karena hobi Oke. tadi itu Pak. Nah, saya bikin tuh sendiri. Nah, pas di kantor teman-teman kok nggak beli kopi, nah saya bawa bekal sendiri, kopi apa gitu Pak. Nah akhirnya dari situ kekumpul tanpa sadar. Jadi modal itu terkumpul tanpa sadar, bukan sengaja saya mengumpulkan modal. Nanti saya judulnya itu bisnis tanpa sadar itu. Tapi bener kan ya Pak ya? Maksudnya Ya nggak, ya ya ya. maksudnya iya, Nanti maksudnya saya saya caption bukan judul. bukan Caption judul saya bisnis tanpa sadar itu tadi caption judul. saya Oke, bukan lanjut. saya bukan yang tadi modalnya ada nabung selama 2 tahun ataupun saya punya menyisihkan uang dapat dari mana, enggak, tapi tadi balik saya nyicil untuk pertama untuk konsumsi sendiri dulu. Beli alat-alatnya, beli bahan-bahannya, coba berkali-kali, wah ini kurangnya apa dan lain-lain. Sampai akhirnya teman-teman aneh waktu masih tetap ketemu di kantor, kok nggak pernah beli kopi lagi. Nah, saya bawa sendiri bekal, kopi apa, saya buat sendiri. Nah, dari situ akhirnya terbesit untuk ya tester, kasih, coba, oh suka, sempat ngajak teman juga, ayo dong kita bikin bisnis bareng. Tapi ya banyak
kalau mengajak orang pasti ada pandangan-pandangan yang nanti gimana ke depannya gini gini gini. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk dari situ ya Bismillah gimana nih bisa untuk ini diseriusi seperti itu. Oke, Singkatnya seperti itu. oke. Saya nge-capture ini berarti oke, kemudian memutuskan resign kan pasti kan, memutuskan Ya, resign, terus kan nggak mudah minta izin bisnis sama orang tua tuh nggak mudah dong, apalagi ya. backgroundnya mungkin kalau keluarga bukan pebisnis. Mm-mm. Bisa dijelasin nggak ini biar anak-anak muda, jadi subscriber saya itu kebanyakan anak-anak muda ini, gimana tipsnya Eh, kira-kira gitu? Sebenarnya eh, kalau saya nggak ada obrolan dulu sih Pak. Jadi ketika resign itu benar-benar saya juga nggak berani, jangan ngambil spekulasi ketika resign itu adalah kosong. Apalagi kalau punya tanggungan, misal sudah menikah atau sudah punya anak, jangan sampai seperti itu. Makanya tadi saya bilang saya ada jarak, strategi saya adalah jarak dari mulai berpikir resign dan start saya untuk sudah memulai usaha saya. Dari situ usaha saya jalan, tapi ada arahan untuk kapan nih, bulan apa nih saya harus berhenti dan untuk fokus ke sini. Ada Atau planning lah ya, ada planning lah ya. planning, di situ akhirnya yang bisa meyakinkan baik itu orang tua dan keluarga kalau pertama serius. Kadang kan kita bisnis itu hanya omongan dulu sih. Jadi kebanyakan teman-teman juga gitu, saya pengen bisnis nanti setelah keluar kerja, saya pengen bisnis nanti setelah usia segini. Tapi itu hanya baru omongan. Kadang kalau omongan ataupun wacana, ya itu sah-sah saja dan boleh. Tapi kan kadang kepercayaan keluarga terdekat atau sekitar itu kan kadang belum sesempurna kalau nih barangnya udah ada, jualannya udah ada, sudah menghasilkan. Kalau dari pribadi saya seperti itu Pak. Dari situ akhirnya ya tidak ada masalah sih dari mulai resign, terus pelan-pelan order pertama, order kedua sampai akhirnya sampai ke hari ini saya tetap bergelut di bisnis ini seperti itu. Oke, planningnya oke. Planningnya saya lihat oke. Kenapa ini hidup tiba-tiba ada pandemi kemudian seperti ini? Ini kan rada nekat gitu loh. Nah, saya ada cerita menarik Pak. Gini, saya ini bikin kopi ada value-nya Pak. Value-nya adalah saya nggak menjual kopi ke sembarang orang. Jadi kopi ini saya jual kepada teman-teman saya yang bekerja. Waktu pandemi, otomatis bekerja di rumah dong, nggak bekerja di kantor, ya kan? Secara logika harusnya kopi saya nggak menurun lah pesanannya. Sebelumnya emang saya selalu ngantar ke teman-teman kerja, teman-teman saya yang bekerja di kantor, bekerja di bank dan lain-lain. Karena Jadi emang marketnya bisa dikatakan pilih-pilih dulu orang yang kerja gitu. karena judul saya teman kerja. Karena orang-orang yang bekerja itu kan kadang pesan kopi, tapi tadi ya, kalau saya value kopi saya itu kan lebih ke pertama tidak memakai es, kedua full 250 ml itu kopi pure, terus yang kedua tidak ada ongkos kirim dengan harga 20.000 gitu kan. Kalau dibanding kopi kompetitor lain kan harganya mungkin bisa 18.000 atau 17.000, tapi ada juga yang 25.000. Tapi kan itu tidak pure kopi, tapi dicampur dengan es batu seperti itu. Nah, lanjut dari situ akhirnya kenapa sih di pandemi itu logikanya kan ketika orang-orang tidak kantor dan WFH itu pesanan tidak ada karena bikin kopi di rumah bisa daripada harus pesan kopi. Tapi saya berpikir gini Pak waktu saat pandemi itu. Jadi kopi saya kan nggak bisa dikirim keluar kota karena kopi susu. Nah, saya bikin program donasi Pak. Percaya? Donasi apaan? Terus Saya lanjut. bikin program. Jadi saya membuat program di IG saya itu how.coffee. Saya membuat program donasi kopi susu Bandung. Jadi saya membagikan kopi susu pesanan bukan untuk diminum, tapi dibagikan kepada yang terpaksa tidak bisa di rumah. Seperti driver ojek di Kota Bandung, pedagang asongan di Kota Bandung, supir taksi di Kota Bandung yang mau Jadi nggak mau mereka harus tetap di luar. jadi donasi, bagian dari donasi ya. Bagaimana sih? Karena basic saya juga sebelumnya kan bekerja di NGO sosial, ya masih adalah sedikit-sedikit saya jiwa-jiwa sosial saya akhirnya ya sudahlah mereka tetap memesan ada value berbaginya dan emang mereka yang sedang saat itu tidak bisa di rumah saja seperti tadi supir ojol, driver taksi, pedagang asongan yang mereka akhirnya terbagi kopi yang dipesan oleh masyarakat. Dan Oke. alhamdulillah Pak sejak April sampai Maret itu udah
terpesan atau terjual tadi secara hitung-hitungannya saya lewat botol yang saya beli setiap minggunya itu ada 400 botol yang terjual dari pesanan itu. Jadi di pandemi ini nggak sama sekali turun, Ya, malah naik. Justru jadi naik. Itu kayak YouTube saya sih. Karena di rumah aja, Pak. Di rumah aja langsung laku keras YouTube saya. Iya. Tapi saya, udah 5.000, udah 5.000 ya, Pak ya? 4.000. Iya, hampir 5.000. Itu, Pak. Udah Nah, menetes. dari situ saya ngejual value itu, jadi menikmati kopi sambil berbagi, ya sambil tetap saya berjualan juga, dan di Kota Bandung tetap memesan yang di rumah-rumah untuk stok WFH-nya juga saya jual. Tapi yang paling menjadi berkah untuk terlebih kembali di bulan Ramadan itu tadi donasi kopi susu Bandung. Saya tawarkan ke teman-teman yang karena sampean pernah background NGO ya, jadi memudahkan untuk ambil feeling itu mudah gitu ya. Iya, benar. Feeling sampai hari ini tetap berjalan. Jadi nggak ada hikmahnya juga dulu kerja di NGO gitu ya, karena itu jadi ada terpacu gitu. Benar, Pak, gitu sih. Oke. Jadi tadi kalau ditanya, saya mau bongkar ini nih, kok tadi bilang kopi asli? Iya. Dari mana sebelah asli kopi warna coklat begini? Tolong jelasin itu. Kopi asli maksudnya, Pak? Kan katanya kopi asli. Kalau kopi asli kan hitam. Kenapa warnanya coklat? Kan kopi susu, Pak, bukan kopi pure. Kopi susu segar. Oke. Maksud saya asli adalah tidak ada campuran lain-lain kecuali komposisi kopi susu. Kan komposisi kopi susu itu kopi arabica atau kopi robusta ditambah susu ataupun ditambah gula aren. Nah, maksud saya campuran itu adalah kadang kan ada yang campur dengan es batu, dicampur dengan rasa-rasa lain kayak hazelnut atau rasa-rasa ya creamy lain. Nah, kalau saya memang pure ya kopi dicampur susu dan juga gula aren kayak gitu. Maksud saya itu, Pak. Pantesan saya nggak sakit gitu, sakit perut tuh nggak sama sekali nggak ada gitu ya, karena memang asli semua ya. Asli semua. Susunya susu ngambil dari mana? Dari Lembang? Susu segar, Pak. Susu segar ya prinsipnya. Susu segar, terus gula arennya ngambil dari mana? Gula arennya saya pakai serbuk, Pak. Gula bubuk. Oke, jadi saya highly recommended nih. Highly recommended nih. Oke, sekarang sebagai penutup nih, gimana kaitannya dengan sebagai startup gitu ya, kaitannya dengan sebelum pandemi kan ada memang booming dong. Ini kan memang booming, kopi-kopinya sempat booming. Itu sempat ngerasain nggak atau apa kira-kira yang bisa jadi hikmah di sana gitu? Iya. Sebenarnya booming itu menjadi acuan untuk kita untuk gimana sih caranya kita startup baru, pembisnis baru atau pedagang baru yang notabene basicnya mungkin nggak ada, hanya sekedar hobi. Nah, tapi yang menjadi kunci di setiap usaha atau bisnis itu adalah sebenarnya lebih ke value, Pak. Makanya saya tadi bilang, apa sih value yang bisa diberikan dan akhirnya menjadi sebuah viral gitu kan. Nah, itu akhirnya saya berpikir, kalau teman-teman tahu value-nya apa, kayak saya value-nya value saya ada gratis ongkir, jadi saya se-Bandung itu antar gratis. Banyak yang tanya juga, kok bisa gratis? Ya gratis aja gitu kan, kalau saya bayar sama kayak yang lain. Terus yang kedua berbagi di saat pandemi atau berbagi setelahnya juga, itu adalah menjadi value yang akhirnya kopi susunya mungkin sama dengan yang lain, bisnisnya sama dengan yang lain, boomingnya sama, cuman saya punya apa yang bisa dipertahankan dan menjadi daya tarik orang untuk tetap membeli ke saya. Banyak yang repeat order, banyak juga yang ingin donasi udah berkali-kali. Ya tadi hitungan saya sudah 400 botol yang terjual untuk donasi saja, dan itu menjadi daya tarik untuk orang memesan di produk saya. Untungnya berapa per botol ini? Mainnya jangan per botol deh, Pak, per hari. Ya kan kalau usaha per botol, nggak tahu terserah sih. Jadi sekarang peralatan udah mulai berkembang ya? Peralatan udah mulai berkembang, cuman emang masih manual semua, Pak. Oke, ini saya kan kemarin ngobrol sama temen kayak saya juga kopi dari Temanggung. Dia bilang pas lagi booming tuh pecah banget sih, ngetrup ke Jakarta, Banyuwangi. Tapi pas pandemi ini berantakan gitu.
berantakan karena kan biasa kan kafe-kafe jadi tutup semua gitu. Benar, Pak. Wow, itu Kalau berantakan. basicnya kafe emang bakal goyang. Tapi Berantakan. kalau Oh ya. basicnya botolan online itu masih bisa Oke, stabil kalau ini udah punya masuk customer. tapi belum masuk ke apa namanya ke Marketplace belum, marketplace atau ke belum. ya good luck lah Saya nanti masih kan pengen saya masih pengen nguatin di sering. customer yang benar-benar setia dulu sih, Pak. Kalau marketplace kan nanti saya, udahlah nggak harus menawarkan, nggak harus ini, lebih ke nunggu. Kalau Cie, gaya saya Jul. lebih pengen, jadi setiap hari itu ada yang pesan dengan cara apa? Menawarkan, repeat order kembali, tanya lagi. Itu akhirnya mengenalkan dulu produk saya. Apalagi kopi kan adiktif. Lama-lama saya ketagihan juga nih. Iya, Pak, dan harus mengambil hati pembeli. Kalau misalnya kita cuma sekedar ngejual doang di IG atau ngejual di marketplace tanpa ada dorongan ke pribadinya yang suka kopi, itu kadang nggak akan repeat order ataupun ya cuma sekali beli seperti itu. Kalau saya punya metodenya seperti itu. Oke, nanti saya invest deh. Boleh nggak? Kita ngobrol lebih lanjut ya, Pak. Sepertinya menarik ini. Menarik. Oke, saya terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi anak muda gitu ya, cukup nekat. Saya juga nekat gitu ya. Bukan bukan nggak punya darah juga. Orang tua nggak punya darah bisnis kan? Nggak, Pak. Nggak ada. Belum pernah. Makanya saya bilang di keluarga saya baru pertama yang memulai untuk berjualan. Jadi menghasilkan uang lewat berjualan. Sekarang udah oke dong mereka komunikasi gitu udah seger, udah. Tapi miss loh di 6 bulan masih bertahan gini di pandemi ini salut juga sih saya sih. Iya. Good luck. Siap. Jadi terima kasih atas diskusinya. Moga-moga jadi inspirasi anak muda, ya inspiratif anak muda bahwa bisnis juga nggak melulu masalah darah, bisnis juga nggak melulu masalah modal. Bisnis itu usaha yang bisa dipelajarin, bahkan mulai dari ketidaksengajaan pun oke, bahkan ada badai pun oke. Gitu. Ini hanya masalah kreativitas. Ya, saya tuh menggarisbawahi itu, Mas. Bisnis itu masalah, bukan masalah darah, bukan masalah apalagi keturunan, modal, tapi masalah kreativitas. Saya tuh pengen karena saya nggak mau nih. Ini harus jadi inspirasi ke teman-teman. Gitu buat yang startup juga tidak ada salahnya dimulai masa pandemi ini gitu ya. Oke, Mas Yazid, good luck, semoga sukses. Nanti kita ngobrol di balik layar. Kalau mau invest gimana ceritanya ini? Ya, siap Pak. Semoga nanti juga bisa join dan bisa kita mengembangkan barang-barang ini. Iya, Kopi kopi Bandung. Oke ya, thank you ya. Yo, Assalamualaikum. Kita ngomong offline. Siap, offline Pak.